Tuh iye, surah barah antara Kalteng. Halo kawal antara Kalteng, kembali lagi bersama saya Rendik Andika di acara Bara Kalteng. Hari ini kita ketemu dengan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Bang Sastriadi. Gimana kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah sehat. Oke siap. Kemarin terakhir ketemu beliau masih di divisi teknis Bang ya. Eh, Baru berapa hari yang lalu Bang, kemudian dilantik jadi komisioner KPU lagi, terpilih kemudian jadi ketua KPU. Berapa hari ya? Sejak tanggal 24 itu dilantik, kemudian langsung pemilihan ketua. Kayaknya sih belum 2 minggu ya. Belum 14 hari. ada sesuatu yang beda nggak sih Bang, biasanya dari divisi teknis nih ya, yang biasa teknis runutannya harus jelas sesuai aturan gitu kan, kemudian sekarang jadi divisi apa Bang sekarang Bang? Divisi KUL. Cool. Iya. Apa itu? Keuangan umum dan logistik. Logistik. Ada perbedaan nggak sih Bang? Iya, kalau saya sih memandangnya gini ya, tidak ada yang spesifik sih sebenarnya ya, dari ketua menjadi anggota itu. Yang spesifiknya itu ketika menjadi ketua itu ada tugas tambahan gitu. Karena ketua itu representasinya lembaga. Iya. Jadi dia menandatangani keputusan dan sebagainya itu. Nah, kemudian jadinya sekarang ya harus jadi sapu jagat juga. Jadi kalau ketika menjadi anggota itu menangani divisi, ya udah kita fokus di divisi itu saja. Kalau misalkan kemarin teknis, fokus di situ ya. Teknis saja kita tangani. Nah, sekarang kalau udah jadi ketua ya jadi sapu jagat. Teknis harus kita monitor juga, harus kita kendalikan. Parmas juga kita kendalikan, Datin juga, hukum dan seterusnya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Meskipun bisa dibilang gini nggak sih Bang, divisi teknisnya yang sangat kaku ya, dengan aturan yang baku gitu. Iya ya, kalau kita kan katakan kaku, ya tidak juga sebenarnya. Tapi pada prinsip itu gini, KPU itu dia bekerja itu sudah ada tuntunannya gitu, sudah ada pedomannya, ada undang-undang, ada peraturan yang telah dibuat oleh KPU, kemudian ada juknisnya juga. Ya udah, kerjanya KPU itu ya mengikuti alur itu saja. Oke. Itu Siap. jadi siapapun dimanapun yang namanya KPU itu dia nggak boleh bikin variasi sendiri. Itu kalau ada yang membuat variasi sendiri, nantinya ada standar ganda jadinya di KPU kan nggak bisa seperti itu. Misalkan di tempat ini boleh seperti ini, tapi tempat lain nggak boleh. Nah itu kan jadinya nggak jelas kalau seperti itu kan. Oke, siap. Pokoknya semuanya itu harus seragam lah gitu. Oke. Di tempat yang baru setelah dari KPU Kota 2 periode, Bang ya, Iya. teknis lagi, kemarin ke KPU Provinsi teknis lagi, sekarang periode yang baru beda divisi. Penguatan seperti apa sih Bang ketika dari divisi satu ke divisi lain? Iya, gini sebenarnya ya kayak saya sampaikan tadi, divisi itu sebenarnya dia menspesifikasikan bahwa bagian ini ada yang bertanggung jawab gitu. Tapi itu tidak berarti setiap anggota KPU itu dia tidak mempedulikan atau tidak perlu tahu urusan lain gitu sebenarnya. Jadi ya kalau ketika kita suatu saat harus menjadi ketua atau pindah divisi itu saya kira itu fleksibel saja. Tidak ada hal-hal yang spesifik yang secara ekstrim harus berubah, nggak ada. Oke, siap. Biasa aja. Artinya meskipun ada divisi masing-masing, tetap kolaborasi di internal komisioner sendiri tetap jalan ya, saling mendukung ya. Betul, karena kita konsepnya kan dalam pengambilan keputusan itu kan kolektif kolegial. Oke. Tidak ada keputusan personal di institusi KPU. Semuanya adalah keputusan bersama. Oke. Kemudian terkait itu Bang, ini kan ada 2 komisioner yang baru ya. Ya. Bagaimana menyatukannya dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan pemilu di Kalteng, ada nggak sih Bang? Iya, komisioner baru sebenarnya pindah tempat aja sebenarnya. Karena mereka juga sebenarnya orang-orang profesional dan di dalam sisi penyelenggaraan pemilu ya. Oke. Misalnya Pak Dwi Swasono, beliau itu dulu anggota KPU Kota Palangkaraya di divisi teknis. Kemudian Ibu Titi ini di KPU Kabupaten itu sudah 3 periode.
Luar biasa. Iya, pengalamannya kemudian dari anggota Bawaslu provinsi 1 periode. Artinya kan kalau ya itu tadi, kalau dari kita katakan orang baru ya tidak baru-baru juga sebenarnya. Ya paling baru masuk di lingkungan baru itu saja, hanya kita membutuhkan sinergi bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan sekretariat dan sebagainya. Jadi ya kembali lagi, kalau saya sih memandang itu ya positif aja, nggak ada hal-hal ekstrim sebenarnya yang akan berubah gitu. Siap. Paradigmanya kan sebagai masyarakat, oh ini apa namanya, 2 anggota baru, kemudian di tengah-tengah perjalanan tahapan pemilu kayak gitu-gitu, pengaruhnya ada yang bilang oh pasti pengaruh nih gitu kan. Ya, saya sih optimistis nggak akan seperti itulah. Oh. Karena gimana, kita nggak bisa keluar dari jalur, kok kerja kita harus sudah ada Sudah ada rule-nya ya. Betul. Nggak bisa orang main improvisasi sendiri kan, kacau nantinya jadinya kalau semua main improvisasi sendiri kan. Jadi ya itu lembaga KPU itu hierarkis. Semua ketentuan itu udah secara tegak lurus sudah diatur dari atas. Ya kita tinggal mengikuti alur itu saja. Oke, siap. 2 komisioner yang baru ini kan Pak Dwi di divisi teknis ya. Iya. Kemudian Ibu di divisi hukum. Divisi hukum, Bu Titi di Kemudian yang Mas Wawan tetap di divisi. Ya, Pak Wawan, Mas Wawan itu dia divisi Rendatin ya, perencanaan, data dan informasi. Oke. Kemudian senior ketua saya Pak Harmain, Siap. beliau di divisi Sosdikli SDM Parmas itu kan. Panjang banget. Paling panjang dia. Jadi kalau bikin baju misalnya divisinya dia tuh panjang banget, nggak kayak papan nama kantor, pelang kantor jadi. Ya, betul. Itu singkatannya aja panjang, apalagi nggak disingkat ya, bisa dari punggung sampai ke bawah. Kemudian Bang, dengan sudah ditetapkannya komisioner KPU Kalteng, kemudian ada yang baru juga tahapan-tahapan di KPU Kalteng sendiri sekarang masuk sejauh mana? Iya, sekarang kita sedang proses verifikasi administrasi persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD dan DPD ya, untuk yang di provinsi. Ya, provinsi. Kemudian di kabupaten kota khusus DPRD kabupaten kota. Itu sampai nanti tanggal 23 Juni 2023. Itu pekerjaan yang menurut saya itu cukup besar lah gitu, cukup berat. Karena kita aja di provinsi ini mengerjakannya calonnya itu sekitar 740 sekian lah gitu ya, 49 kalau nggak salah itu. Nah kemudian di masing-masing kabupaten itu ya kisarannya kurang lebih seperti itu. Jadi ya beribu-ribu calon yang harus kita verifikasi. Kita cek satu persatu dokumen. Bayangkan kalau 700 sekian itu dengan personil kita sedemikian banyak juga, kita harus persiapkan mengecek satu-satu dokumen dan seterusnya. Ya. Gitu. Secara faktual lagi. Iya, secara administrasi ya, karena untungnya kita karena ada sistem yang membantu kita, Silon. Ya. Siap. Lebih simpel pemanfaatan teknologi gitu ya. Oke, siap. Kemudian kalau jumlah TPS dan tahapan DPT sendiri Bang? Iya, sekarang sedang proses DPS sudah selesai ya. Okay. Jadi daftar pemilih sementara kita ada sekitar berapa ya? Hampir mencapai 2 juta untuk tengah sendiri ya. Siap. Tapi kembali saya sampaikan, dengan kekuatan seperti itu, dengan beban kerja seperti itu, kami juga sudah punya personil juga yang cukup banyak di daerah itu ya. Ada 14 kabupaten kota, kemudian 136 kecamatan. Ya. Kemudian sekitar 1.571 desa dan kelurahan. Nah, di setiap itu ada semua ininya personil kita di situ. Belum lagi nanti di TPS ya. Di TPS juga kita ada siapkan sekitar 7.819 TPS itu. Ada 9 orang nanti ini kerja TPS. Artinya dengan beban kerja ini kita juga sudah mempersiapkan pasukan kita sebanyak
jumlah kepentingan keperluan di TPS-TPS itu. Meskipun bisa dibilang meskipun personilnya banyak, yang diurusin juga lebih banyak ya. Betul. Bisa sampai siang malam tuh. Betul, betul. Ya itulah menjadi tugas dan tanggung jawab kita ya. Yang harus dilakukan secara ikhlas tentunya Bang ya. Ya betul. Ini kan penetapan DPS sudah. Kemudian nanti di tengahnya masih di tengah-tengah perjalanan sampai ditetapkannya DPT masih ada perubahan nggak? Bisa kemungkinan berubah nggak, ada misalkan ada yang meninggal atau pindah alamat dan sebagainya? Iya, nanti kan ada data pemilih ini kan ada DPS HP ya. Jadi akan dilakukan perbaikan lah nanti. Jadi termasuk laporan tanggapan masyarakat dan sebagainya itu akan di-upgrade nanti. Akan di-update terus. Ketika ada yang pindah alamat atau pindah jadi warga Kalteng ya, itu melapornya kemana untuk masuk ke DPT? Ke KPU aja langsung. Bisa juga secara ini melalui sistem cek DPT online dan seterusnya. Dan kemudian datang juga ke KPU kabupaten kota lah. Oke, siap. Artinya apa namanya? Banyak sekali fasilitas yang disediakan KPU untuk menunjang kesuksesan ini ya. Ada yang langsung, ada yang daring. Iya betul. Jadi gini, pada prinsipnya kan KPU ini ada dua hal yang dilayani oleh KPU, peserta pemilu dan pemilih. Jika ada peserta pemilu, tidak ada pemilih, nggak akan ada pemilu. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada pemilih, pesertanya nggak ada kan nggak bisa. Jadi dua-duanya ini kita layani secara maksimal. Melalui kanal-kanal yang ada ya. Iya betul. Kemudian dari segala fenomena ini Bang, biasanya kan yang jadi tantangan juga itu adalah dari segi apa ya, tahapannya bisa adanya hoax, kemudian black campaign segala macam. Nah itu apa upaya KPU, kemudian apa saja yang digandeng KPU untuk menekan, saya bilang ya, potensi pemilu negatif ya. Ya sejak awal ya, saya terus terang aja ketika pertama kami itu ditetapkan, yang pertama menghubungi saya itu kan teman-teman dari media ya. Nah, satu-satunya corong kita yang memang sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke ibaratnya sampai di tempat terjauh lah gitu. Kan orang bisa baca berita kan bisa sambil tidur-tiduran gitu ya. Satu-satunya media yang menjadi mitra kita paling dekat gitu ya untuk menyampaikan informasi, untuk menyampaikan pemberitaan tentang tahapan pemilu. Termasuk kalau ada berita hoax dan sebagainya. Biasanya kan teman-teman media kan, Bang ini gimana? Ada berita begini. Kita klarifikasi di situ. Nah, jadi ini fungsinya media itu kan, dia juga bisa mengoreksi, juga bisa memberikan masukan dan saran, dan bisa menjadi corong kita untuk melakukan klarifikasi ke masyarakat. Kalau ada berita hoax dan sebagainya, ya kita bicara ke media, itu tidak benar. Yang benarnya adalah seperti ini. Jadi media lah yang paling utama ya yang menjadi mitra kita. Ya di samping juga stakeholder dan pihak-pihak terkait lainnya lah. Oke, siap tuh. Nanti Abang juga harus siap-siap nih Bang, lebih intens di telepon teman-teman yang termasuk saya mungkin ya. Di WA, di telepon. Itu apa namanya? Bagi saya sih nggak ada masalah. Kita udah berinteraksi udah puluhan tahun yang lalu ya. Saya juga circle-nya saya sama media-media itu ya itu aja orangnya. Jadi ya udah biasa ya. Lagi pula karena style saya ini kan memang santai gitu sama teman-teman media, nggak ada yang terlalu formal gitu. Bener sih Bang, kebanyakan ngobrol sama Abang ya sambil ngopi sih sebenarnya. Yang paling serius ya di podcast ini sebenarnya. Ini agak kaku ini karena formal gini direkam lagi kan. Iya betul. Biasa itu ngobrol gitu, udah ngobrol baru direkam, itu baru asik. Jadi dan sebenarnya dengan sharing pun juga banyak informasi yang tersampaikan sebenarnya ya. Betul. Lebih santai, lebih mengalir, lebih banyak informasi yang didapat sebenarnya. Ada lagi Bang pertanyaan ini, tapi lebih umum juga sih, terkait pemilu sendiri. Memaksimalkan peran pemilih pemula, Bang. Ada nggak program-program apa yang sampai spesifik ya? Kemudian pemilih pemula ini kan didominasi anak-anak muda ya. Apa nanti untuk mereka gitu?
Iya, yang pertama ya upaya kita untuk melakukan pendataan untuk pemilih pemula itu udah berjalan sejak lama, karena ada istilah itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Oke. Ya. Nah, kalau di Kalteng sendiri kita udah menjalin kerjasama juga dengan instansi-instansi yang pemerintah, terutama TNI Polri ya. Karena pemilih pemula dari TNI Polri yang beralih status dari sipil ke militer, misalnya sipil ke Polri, atau sebaliknya yang dari militer atau Polri itu kembali menjadi sipil, itu kan sudah punya hak pilih. Itu sudah kita laksanakan, sudah jauh-jauh hari kita ini. Nah kemudian secara spesifik juga sih sebenarnya secara umum ya kita melakukan sosialisasi juga. Salah satu targetnya itu ya memang pemilih pemula yang segmen juga yang menjadi tujuan gitu ya. Betul, untuk betul. melakukan sosialisasi. Itu yang kalau kita lakukan ya. Selebihnya itu saya mengajak sih masyarakat juga lebih proaktif gitu ya. Kalau kita bicaranya kan ya normatif ya. Iya. Kita sudah ditentukan ini loh, polanya seperti ini, formatnya seperti ini, targetnya begini. Itu normatif ya. Nah, selebihnya itu untuk kesuksesan pemilu 2024 ini, kalau tidak ada partisipasi dari seluruh masyarakat, dari segmen pemilih apapun, ya sama juga nggak ada artinya kan. Betul. Artinya nggak hanya penyelenggara ya yang bisa menyukseskan. Betul, tapi betul. peran masyarakat juga sangat menentukan ya. Betul. Endingnya ke situ juga. Iya. Pas pemungutan minimal ya, memastikan namanya masuk di PT. Betul. Kemudian waktu hari H gunakan hak pilih. Ya. Betul. Jadi jangan sampai nanti keributan itu muncul ketika hari hanya ternyata nggak ada namanya dalam daftar pemilih. Gitu. Biasanya gitu bang. Nah sekarang nih lah waktunya, ayo cek dicek DPT online itu, cek sekarang udah terpilih apa belum, proaktif gitu ya. Ya. Biasanya sih gitu bang, kebanyakan nama saya nggak ada, padahal kalau kita runut ya, termasuk kita di media kan update ya, waktu kemarin masih berkelanjutan itu, kemarin sampai ini sekarang sementara itu sudah selalu ini, ternyata masih ada yang ada yang belum masuk gitu. Iya, memang harus lebih dini lah gitu ya, kita harus proaktif juga. Jangan sampai nanti di injury time baru melakukan pengecekan, itu kan ya susah juga kita untuk mengendalikannya. Oke. Gitu. Kemudian kalau untuk DPT sendiri untuk memastikan orang ini masuk nih sebagai kriteria pemilih ya, itu kolaborasinya dari KPU dengan siapa aja sih? Oh, yang pasti kan dari dinas pendudukan dan catatan sipil. Nah itu selalu memang mitra kita yang paling intens kita untuk berkoordinasi itu, karena sumber data kependudukan itu kan dari dinas kependudukan, kemudian dari berbagai lembaga lain yang terkait, misalnya dari Lapas dan sebagainya, gitu. Lembaga pemasyarakatan ya. Oh itu ada kerjasama juga ya? Iya, kita biasanya koordinasi juga, misal karena ada istilahnya itu ya, warga binaan ya, warga binaan di situ kan itu dari berbagai daerah juga. Nah itu kita berkoordinasi, lihat cek statusnya, apakah yang bersangkutan punya hak pilih atau tidak. Kemudian kalau dia punya hak pilih tapi belum masuk dalam DPT, itu kita akomodir. Gitu. Oke, siap. Ini ada agak kepikiran tadi, langsung kepikiran nih bang, terkait warga binaan. Ini kan misalkan kayak di Palangkaraya ada yang dari Gunung Mas, ada dari lain-lain ya. Intinya yang luar dari Palangkaraya ada dibina di Lapas Palangkaraya. Mereka nanti milihnya seperti apa, bang? Ya gini, kalau dia itu statusnya itu sebagai pemilih pindahan, maka dia ada pemilahannya lagi dia. Dia tuh pindahannya itu antar kabupaten, atau antar dapil saja, atau antar provinsi. Nah, itu ada pemilahannya. Jadi kalau dia gampangnya itu untuk memikirkannya itu, untuk polanya itu gini. Kalau dia pindah antar dapil, berarti dia kehilangan dapilnya ini. Dia nggak milih, kehilangan hak pilih untuk dapil tersebut. Okay. Itu aja. Jadi misalnya nih, Mas Rendik misalnya dari dapil 1 Kota Palangkaraya, tiba-tiba pindah ke dapil 2. Ya.
Ini saya cerita pindah normal ya, Ya. bukan pindah karena di. Jadi iya, mereka betul. Jangan sampai. Jangan lah, Mas, pindah normal aja lah ya. Misalnya Mas Rendik ini pindah dari dapil 1 pindah ke dapil 2 gitu ya. Ya. Ya, artinya DPR hak milihnya untuk dapil 1 DPRD Kota Palangkaraya itu hilang. Nah, lingkup dapil yang masuk di situ apa? Dapil 1 dan dapil 2 ini kan lingkupnya kan dapil provinsi masuk. Berarti dari provinsi ke atasnya itu masuk. Bisa. Misalkan DPR provinsi bisa, Iya. DPR RI bisa, DPD bisa ya. Iya. Nah, kemudian kalau di antar provinsi misalnya, Iya, dari Kalsel, Kalsel Kalteng pindah ke misalkan. Kalteng, dia hanya bisa presiden. Betul. Karena yang lain itu adalah representasinya daerah. Mewakili dia ya. Tuh, mewakili daerah. Misalnya DPD kan otomatis dia mewakili ya, penduduk di Kalimantan Tengah. Iya. DPR RI mewakili dapil juga, dapil Kalimantan Tengah karena kita hanya ada 1 dapil. Iya. Dan begitu seterusnya. Oke, artinya pekerjaan dari seluruh jajaran KPU sedetail itu ya. Detail banget ya. Kalau nggak gitu nanti bisa ada pengerahan massa nanti. Repot ya. Repot lah nanti Mas Randy misalnya ada keluarga di sana, udah bawa aja borong semuanya biar saya terpilih gitu kan. Betul. Itu nggak bisa. Lumayan rumit dan lumayan harus teliti juga ya. Ya betul. Kemudian ada TPS khusus nggak, Bang? Ini kan tadi kayak di ini kan Ya. ya gimana ya? Di luar ini kan masyarakat bisa keluar masuk ya. Kemudian kalau di mana? Kayak di lapas, kemudian dan di lapas yang Di rumah sakit ya. Ya, di rumah sakit dan tempat-tempat lain yang istilahnya jauh dari masyarakat ya. Ya. Dari lingkungan masyarakat yang umum seperti apa tuh, Bang? Ada TPS khusus yang kita siapkan juga dan itu TPS khusus itu by design ya, bukan yang TPS khusus yang tiba-tiba langsung ada gitu. Gimana tuh, Bang, maksudnya tuh, Bang? By design tuh gini, pemilihnya itu ada. Mm-mm. Nah, dan itu sudah terdata. Oke. Karena ini berkaitan dengan berkaitan dengan logistik. Oke. Nah, jadi memang by design ini TPS khusus ya. Misalkan di area area perusahaan. Iya, betul. Karena ini kan orang ini aksesnya dia mendatangi Lumayan TPS jauh. induk Lumayan tidak jauh memungkinkan. Heeh. Tapi jumlah penduduknya ini yang ada di perusahaan itu memadai untuk dibentuk sebuah TPS, ya sudah dibentuk TPS khusus di situ. Oke. Nah, itu yang saya sebutkan by design itu artinya kan didesain memang ini harus diakomodir untuk TPS khusus, jumlah pemilihnya sekian sehingga logistiknya disiapkan sekian gitu. Itu ada petugas khusus juga atau misalkan Ada. kalau kayak dulu ya di rumah sakit ada yang keliling, kalau itu memang ada khusus di situ. Nah, kalau di rumah sakit yang seperti itu bukan masuk kategori TPS khusus sebenarnya. Karena gini, untuk yang rumah sakit itu, untuk pasien-pasien rumah sakit itu kan dia tidak menetap di situ. Iya. Nggak ada yang orang berencana untuk masuk rumah sakit. Bener. Nggak ada orang yang rencana, "Oh, saya hari hanya masuk rumah sakit aja dan nyoblos di situ," kan nggak ada. Jadi, nah kalau untuk yang rumah sakit ini dia nanti akan data pemilihnya tuh ada dikasihkan ke KPU, maka petugas KPPS terdekat lah nanti yang akan mengakomodir ini. Kita hitung bebannya. Oke. Kayak di rumah sakit Doris ini kan, yang rumah sakit besar ini kan, kita lihat nanti TPS sekitar itu kan ya, sekira ini bisa menampung pemilih pindahan untuk yang di rumah sakit berapa gitu. Kita distribusikan supaya semua bisa diakomodir gitu ya. Oke, artinya sampai sedetail itu lagi ya. Betul. Pemilahannya Iya. itu. Siap. Sambil minum, Bang. Siap. Lumayan kering ya. Lumayan haus. Kemudian ini, Bang, yang jadi pertanyaan lagi di tengah tahapan itu ya, di tengah tahapan pemilu sekarang ini komisioner KPU di kabupaten kota juga tengah seleksi nih. Ya. Nanti pengaruhnya seperti apa dari tahapan itu? Iya, jadi di seluruh KPU kabupaten kota ya, yang ada di Kalimantan Tengah itu akan dan sudah berjalan ya di beberapa kabupaten sudah Beberapa jalan kabupaten sudah seleksi.
Saya kira ya itu tadi, karena mereka yang nanti akan terpilih itu kan sudah disaring, sudah dites sedemikian rupa, kepengetahuan kepemiluannya seperti apa, termasuk juga rekam jejaknya, pengalaman dan sebagainya, itu semua sudah dites. Dan ketika dia sudah dilantik menjadi anggota KPU itu, kita asumsikan itu udah pasti bisa melaksanakan tugas ini. Oke. Nah di situ harusnya yang menjadi anggota KPU itu adalah orang yang seketika waktu sudah bisa beradaptasi dengan pekerjaan-pekerjaan di KPU. Jadi nggak pakai persiapan yang terlalu lama. Hari ini sudah dilantik, besok udah siap kerja itu. Oke, siap. Artinya dari awal tahapan tuh seharusnya sudah siap ya? Sudah siap. Ya, kita nggak pakai lama lah, ancang-ancangnya ini harus disiapkan, ini harus ini ya. Kalau kita bisa BIMTEK ya pasti kita ada pembekalan ya. Oke. Tapi ya sebagus-bagusnya pembekalan itu adalah ketika dia menjalani tugas itu sendiri sebenarnya. Kalau pembekalan kan ya teoritis saja sifatnya. Kayak pengalaman abang kemarin ya? Ya itu. mateng di perjalanan istilahnya Betul. tuh. Ketika ngomong soal tugas itu kan sudah jelas nih bang, role-nya sudah jelas nih. Tapi ketika ngomong komitmen integritas untuk misalkan menjaga independensi, apa yang dilakukan KPU provinsi terhadap jajarannya di kabupaten kota, mengingat apapun yang terjadi di kabupaten kota pastilah KPU provinsi dulu yang tahu sebelum ke pusat. Yang pasti ya tugas kita itu mengingatkan dan memperkuat integritasnya teman-teman kita nanti yang di kabupaten kota ya. Tugas kita itu memberikan arahan, memberikan tuntunan dan sebagainya, bagaimana kerja yang benar ya, integritas dan akuntabilitasnya seperti apa. Itu tugas kita. Selebihnya itu ingat bahwa setiap pekerjaan kita itu, setiap pelanggaran yang dilakukan, kalau ada yang melakukan pelanggaran itu semua ada sanksinya. Ada sanksi etik. Ada sanksi pidana dan sebagainya. Nah, kemudian ya teman-teman media juga bantu untuk pantau juga, kritisi teman-teman kita nanti. Ya termasuk kami ini kalau udah offside itu langsung aja, bro, offside itu. Siap bang. Gitulah. Kami siap japri bang. Japri Bang, aja. ini gimana bang ya? Biasanya gitu nih bang. Udah nggak bener ini bang, udah gitu aja gitu. Siap. Kemudian ada juga mitra-mitra lain dari KPU provinsi, penguatannya seperti apa nih bang? Termasuk kalau kita bilang pemerintahan, TNI, Polri, Ormas juga, Bawaslu juga untuk menyukseskan tahapan pemilu, mengingat posisi ketua sekarang di abang, konsolidasinya nanti seperti apa? Penguatan kepercayaan. Iya, kami terus terang ya karena di hari kedua ya kami melaksanakan kerja ini setelah kami pembekalannya. Iya. Agenda kami ya tentu kami akan melakukan pertemuan juga dengan institusi-institusi itu. Kami minta dukungan, minta support bahwa pekerjaan pemilu inilah pekerjaan besar dan agenda besar bangsa ini, dan tentunya KPU nggak bisa jalan sendiri, harus tetap didukung oleh pihak-pihak lain ya, pihak terkait ya, TNI, Polri, pemerintah daerah dan seluruh komponen pemerintahan ya. Termasuk teman media juga kan, agendanya juga sama sebenarnya media kan. Nah, untuk pemberitaan pemilu. Siap bang. Ya kan? Selalu running bang, karena termasuk yang seksi juga sih. Betul. Kan perintah dari pimpinannya juga kan sama kan, pemberitaan pemilu paling ramai sekarang ini kan. Betul. Apalagi kami sebagai lembaga negara juga mendapat amanah nih bang dari Kominfo nih. Iya. Tolong salah satu agendanya pantau kerjaan KPU. Iya. Di mana mereka melaksanakan tahapan pemilu, mengingat kondisi daerah ini berbeda nih bang. Kami juga perlu laporan yang istilahnya bukan dari KPU aja nih, dari media yang gimana keadaan daerah secara langsung. Apalagi di Kalteng kondisi daerahnya kan macam-macam ya. Iya betul. Tantangan di Kalteng sendiri bang, mengingat daerahnya kan ada yang harus dijangkau pakai jalur air, termasuk kemarin di
dengan Kuala ya, pengalaman saya pribadi itu memaksimalkan peran personil nanti seperti apa, agar ya minimal partisipasinya nanti maksimal ya. Iya, jadi gini ya, kalau saya bicaranya begini, teman-teman di kabupaten kota itu tidak boleh terlalu banyak ngeluh ya. Oke. Kendala kami gini. Prinsip itu gini, teman-teman itu sudah ditetapkan sebagai anggota KPU ya. Oke. Artinya itu sudah dianggap mampu untuk menyelesaikan masalah transportasi, Ya. masalah waktu, masalah tempat. Itu kita asumsikan itu harus bisa diselesaikan. Dan kita udah bisa melaksanakan itu. Beberapa pemilu, saya ambil contoh terdekat ya, 2020 kemarin. Kita harus menggunakan sistem ya, Sirekap. Yang mana kita tahu di daerah itu kan tidak semuanya. Iya, masih ada beberapa yang blank spot di Kalteng ya. Bukan hanya beberapa, beberapa lagi, beberapa banyak. Banyak ya. Oke. Beberapa blank spot itu. Nah, dan itu bisa teman-teman kita se-Indonesia itu, saya lupa urutan berapa kita itu udah 100% kita upload yang di Sirekap itu ya, by system itu. Okay. Bisa teman-teman. Sepanjang teman-teman ini mau mengusahakan itu dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ya ada pihak kepolisian, TNI, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, udah selesai itu. Ya. Nggak ada masalah lah pokoknya. Yang namanya pekerjaan itu pasti ada tantangan, ada kendala-kendala lapangan. Tugas-tugasnya mereka teman-teman itu, tugas-tugasnya kami ini menghadapi masalah itu dan selesaikan. Oke. Itu nggak pakai lama penyelesaiannya. Bukan kebanyakan mengeluh Bang ya. Betul. Kecuali ya, itu udah mentok banget ya. Ya udah kita nggak bisa, di luar kuasa kita ya udah kita nggak bisa lakukan itu. Ya, kalau ini nggak ada istilah jalan buntu, butuh jalan satu, cari jalan lain. Koordinasi dengan berbagai pihak. Oke, termasuk dengan KPU provinsi pun siap. Betul, betul. Oke, siap. Terakhir ini Bang, ini sambil minum lagi boleh Bang? Siap. Biar nggak terlalu kaku. Terakhir mungkin lebih ke ini sih Bang. Apa pesan dan harapan KPU Kalteng terhadap masyarakat seluruhnya ya, agar setahapan yang masih lumayan panjang ini bisa sukses dan maksimal sampai nanti akhirnya di ujungnya ya tercipta pemilu yang berkualitas. Iya, betul. Pertama ya, ke teman-teman media dulu lah saya ajak untuk saya tetap kembali ke apa yang saya sampaikan sebelumnya. Ayo kita teman-teman media kita berkolaborasi sama-sama kita untuk mendukung ya proses penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Karena bagaimanapun peran media ya saya sampaikan tadi itu luar biasa sekali ya. KPU ya masih banyak batasannya, kalau media udah luar biasa ada jangkaunya. Nah kemudian teman-teman penyelenggara kami harap juga tetap tetap kerja keras. Ini tugas kita dan harus kita selesaikan. Kemudian ya pihak-pihak terkait lainnya juga pasti kami mengharapkan dukungan juga ya, baik pemerintah dan lembaga lainnya lah pokoknya. Nah kemudian kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah secara khusus kami juga ngajak partisipasinya secara aktif dalam rangka untuk menyukseskan pemilu ini. Partisipasi itu dari tahap awal ini dari pemetaan tetap milih, cek diri sendiri dulu lah di secara online sudah terdaftar atau belum. Kalau belum terdaftar segera koordinasikan dengan KPU atau PPK PPS setempat ya. Nah kemudian pada hari hanya nanti 14 Februari 2024 ayo kita semua yang punya hak pilih itu datang ke TPS, berikan suaranya, ekspresikan pilihannya itu di dalam bilik. Ekspresikan hanya di dalam bilik, jadi nggak perlu kita ribut-ribut di luar, ya udah ekspresikan dalam bilik. Semakin banyak yang memilih, semakin banyak yang datang ke TPS dan memberikan hak suaranya, maka pemilu itu juga semakin berkualitas. Pemimpin yang terpilih nanti semakin semakin diinginkan oleh masyarakat lah, intinya seperti itu.
Karena representasi pemimpin yang terpilih representasi dari pemilih sendiri. Betul. Jadi semakin banyak yang milih otomatis representasinya itu semakin bagus kan Oke, gitu. siap. Ya semoga nanti ada pas hari pemungutan Bang, coblosnya tetap rahasia. Tapi setelah keluar dari bilik ada lomba selfie lagi tuh, lumayan tuh ya. Saya nggak tahu lah itu. Diusul aja nih Bang ya. Biar lebih semarak lagi. Oke Bang, terima kasih banyak atas kesempatannya dan waktunya di tengah kesibukan yang kemarin ternyata masih di Jakarta sudah saya japri masih sibuk. Dan saya terima kasih banget Bang mewakili Antara Kalteng atas kedatangan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, saya juga terima kasih sama Mas Rendik ya. Ya saya kemarin itu kembali ke yang tadi ya. Ya tolong kita saling koreksi aja teman-teman media, jangkauannya lebih luas ya. Kalau kami ada salah satu ya udah japri aja. Bang ini salah nih, keliru nih. Udah gitu aja. Oke. Saya juga terima kasih sama Mas Rendik ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Semoga dan mari bersama-sama kita menyukseskan 2024. Semoga semakin berkualitas Bang ya. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih kawal Antara Kalteng. Sampai jumpa lagi di Bara Kalteng berikutnya. Terima kasih. Tuh iye, surah bara Antara Kalteng.